Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman bersama dengan Ustazah Sofi. Kita bahas soal mujaharoh. Tadi Ustazah, kita ingin ulik. Banyak orang berdalih bahwa mereka ingin jujur atau apa adanya ketika menceritakan dosa yang pernah dilakukan. Apa perbedaan antara kejujuran dengan mujaharoh menurut Islam? Ya, begini Mbak, kalau orang jujur itu kan kalau ditanya, ya, kamu kamu kemarin melakukan apa, maka dia mengatakan itu namanya jujur. Tapi kalau mujaharoh itu tidak usah ditanya, langsung sudah berbuat, tidak usah ditanya, tiba-tiba menceritakan sendiri, lah itu mujaharoh. Baik. Ada juga podcast yang kadang-kadang juga memancing, tapi memang kan sudah semua itu kan sudah ada persetujuan. Nanti Iya. kamu akan ditanya seperti ini. Berarti kan untuk siap untuk mujaharoh. Lah seperti itu, yaitu namanya mujaharoh. Tapi terus kalau Jika konteksnya ada seseorang yang bercerita masa lalunya yang iya, bergelimang dosa mungkin. iya. Lantas beliau sudah berubah hari ini. Apakah itu termasuk mujaharoh atau jika ada indikasi kebaikan tidak termasuk dosa mujaharoh? Begini, untuk itu biasanya ada namanya ada gambaran atau ada contoh ya. Di situ itu ada contoh, misalkan dulu itu seorang pemabuk misalkan. Waktu itu dia seorang pemabuk, tapi dia sekarang menjadi orang yang soleh. Itu banyak demikian. Tobat menjadi orang yang soleh. Dia menceritakan, saya dulu pemabuk, ternyata saya itu waktu mabuk saya begini. Ternyata saya menyesali bahwasanya ternyata mabuk itu membuat saya itu menderita dan tidak merasa tidak aman lah. Iya. Jadi mereka kan sudah tobat itu akan menceritakan keburukan-keburukan apa yang dulu pernah dilakukan. Keburukan maksudnya itu efek-efek samping keburukan atau kemaksiatan yang dilakukan, itu efek sampingnya begini. Tapi akhirnya saya sekarang alhamdulillah dapat hidayah menjadi orang yang baik istilahnya. Sehingga itu bisa memberikan motivasi kepada yang lain. Oh ternyata walaupun orang yang itu dulu seperti itu amalannya, ternyata kalau Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik, ternyata bisa menjadi orang yang baik gitu. Jadi ada yang tersurat dalam ceritanya demikian, Mbak. Jika memang demikian, malahan bisa menjadi inspirasi gitu, Iya, Ustazah. Oh, inspirasi. orang yang dulunya kelam masa lalunya Iya, bisa cerah hari ini ketika iya, memang mau berubah, mau mau berubah. jujur dan Iya, ya mengakui semua itu adalah kesalahan gitu nggih. iya. Dan Dan bertobat tentunya, Mbak. bertaubat, heeh. Bertobat. Apakah memang cukup hanya dengan bertaubat, Ustazah, Ya, untuk bisa bertobat itu, menembus dosa oh itu? gitu ya. Bertobat itu macam-macam, Mbak. Kalau kita bertobat hakul adami, ya kita harus minta ikhlasnya kepada hakul adami. Tapi kalau tobatnya itu dosanya kepada Allah, kita nomor satu harus meninggalkan perbuatannya. Iya. Nomor dua, kapok, tidak akan mengulanginya. Terus dan kemudian tidak melakukannya lagi, sudah kapok itu intinya ya. Kemudian itu, jadi harus kapok, tidak mengulangi lagi, tidak ingin berbuat lagi lah itu namanya tobatnya. Terus seandainya dulu sampai viral, ya harus sama-sama pakai sosmed ya, ya minta maaf di sosmed. Mohon maaf, saya duluan ini salah dan jangan ditiru. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan hidayah dari Allah. Saya terima kasih saya dapat hidayah, mudah-mudahan tidak ada yang meniru apa-apa yang dulu pernah saya lakukan. Itu termasuk tobatnya di samping istighfar. Ya, jadi mengakui, karena dosanya kan di sosmed, sementara orang yang melihat kan juga banyak. Nah, sehingga kalau ada seorang figur sudah mengatakan demikian, yang mengikuti dulu, oh biar nih anu ternyata sekarang tidak melakukannya lagi dan sudah berubah, sekarang sudah menjadi orang baik. Nah, akhirnya timbul pemahaman dari mereka, oh berarti kita sudah dianjurkan, kita itu sudah kembali kepada Allah ke jalan yang benar, seperti itu. Ya. Tentunya mengakui dosa bergantung bagaimana dia melakukannya gitu, Ustazah. Iya, Kalau misalnya tadi dikatakan dosanya di media sosial, iya, kita perlu ada klarifikasi iya, mungkin, kemudian klarifikasi. tentunya diiringi dengan tindakan yang baik kemudian. Iya, betul. Tetapi kalau misalkan kita melakukan dosa yang mungkin hanya kita dan Allah yang tahu, Iya. apakah memang baiknya setelah bertaubat tutup aib kita sebaik Ya, mungkin? betul. Apakah itu cara terbaik? Betul. Sekarang kita ibaratkan seorang berbuat dosa, kemudian ketika seorang guru misalkan melakukan dosa dulu, kemudian cerita kepada muridnya,
Aku dulu itu juga seorang pemabuk. Terus tapi sekarang saya sudah tobat, gitu ya, muridnya kan nggak ngerti. Tapi sekarang sudah tidak. Lah akhirnya kayak muridnya kan gini, oh beno wis Pak Guru mbiyen ya pemabuk, biar wis kita ikut-ikutan lah. Bisa jadi seperti itu. Atau baik. orang tua misalkan, aku dulu itu ya nak, saya dulu tukang mengambil barang milik orang lain misalkan. Akhirnya anak juga berkesimpulan, alah biar wis, mbiyen ibu kita itu suka mengambil milik orang lain, ayo wis ngambil seperti itu, mengambil kita. Orang tua kita dulu kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau dulu sudah punya masa lalu apapun atau punya kemaksiatan apapun, diam. Hanya kita yang tahu. Kita mohon ampun kepada Allah dan supaya kita ditutupi aib-aib kita. Karena kan Rasulullah juga mengajarkan kita Allah mastur ro'ati. Kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah, ya Allah tutupilah semua aib saya. Sampai ulama juga menyebutkan Allah mastur nabistikal jamil. Ya Allah tutuplah aibku dengan tutup yang indah. Jadi agar kelihatan indah. Jadi kita itu ya sering-seringlah banyak doa seperti itu, biar aib-aib kita itu ditutupi oleh Allah gitu. Dengan caranya Allah sendiri gitu. Jadi Masya Allah, Allah itu sudah tahu gitu berbuat dosa, tetapi masih berusaha untuk ditutupi. Maka jangan berusaha untuk dibuka secara terang-terangan ya Ustazah. Betul. Itu bisa dikatakan anomali ya. Kita udah sesungguhnya bersyukur setelah ditutupi aibnya, jangan malah disebarkan. Disebarluaskan. Terakhir ini Ustazah, di tengah budaya digital yang sering mendorong orang mencari validasi, viralitas, bagaimana agar generasi muda ini bisa tetap percaya bahwa menjaga kehormatan diri jauh lebih bernilai daripada popularitas sesaat? Iya, memang kita sebagai generasi muda, kita harus banyak-banyak berkumpul dengan kalangan-kalangan yang baik. Istilahnya berteman dengan orang-orang yang baik, berkelompok dengan orang-orang yang baik. Itu. Jadi menuntut ilmunya ditambah, keterampilan kita ditambah, pikiran kita positif, kegiatan kita positif, insya Allah kita juga akan disetir ya nanti ya, mencari ilmu dan teman-teman yang baik. Perlu diketahui bahwanya teman yang baik yang harus dipilih itu Rasulullah memberikan solusi ya, bahwa siapakah ketika Rasulullah itu ditanya, saya itu harus berteman dengan siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bertemanlah dengan orang apabila kamu melihatnya kamu akan ingat kepada Allah. Gitu. Apabila kamu mendengarkan ucapannya, kamu akan mendapatkan petunjuk atau mendapatkan ilmu. Itu kriteria teman yang dianjurkan oleh Rasulullah. Juga berteman. Dalam Ta'limul Muta'alib juga disebutkan bahwasanya berteman itu ya, anil mar'i la tas'al wasal an qorini wa innal qorina bil muqarani yaqtadi. Wa ingkana dasarin fajannib husuratan wa ingkana da khairin faqorin hutah tadi. Kalau melihat seseorang, lihatlah temannya. Kalau temannya baik, berarti dia itu baik. Nah, akan baik juga. Karena antara teman dan teman itu saling mengikuti. Nah, kemudian wa ingkana dasarin fajannib husuratan. Apabila teman itu kok jelek, maka segera hindari. Fajannib husuratan wa ingkana da khairin fakorin hutah tadi, apabila temannya itu baik maka segera bertemanlah. Lah seperti itu. Konsep teman yang baik seperti yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu. Jadi generasi muda itu juga harus perhatikan pergaulan teman atau circle-nya itu siapa. Gitu. Tips paling mendasar untuk generasi muda biar terjaga dari dosa-dosa mujaharoh, hal-hal yang maksiat, apalagi di media sosial adalah minimal kita pilih teman yang baik, begitu ya, karena circle menentukan masa depan juga ya Ustazah. Ini menarik sekali pembahasan kita hari ini. Tentunya kita berharap apa yang kita dapatkan dari Ustazah bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, bagi pemirsa di rumah, dan menjadi pahala yang baik untuk Ustazah Sofi. Matur sembah nuwun atas ilmu dan waktunya hari ini. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan maksiat tetapi juga melarang menjadikannya sebagai kebanggaan atau tontonan.
Semoga media sosial yang kita miliki menjadi sarana menyebarkan manfaat, bukan menjadi jalan yang mengurangi keberkahan hidup kita. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.